Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah, saya buka dengan salam. Salam kemuliaan, salam penghormatan, dan salamnya para penghuni surga. Kalau kita betul-betul bisa memaknai kedalaman arti dari salam ini, indah banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, kasih sayang, dan keberkahan dari Allah selalu menyertai kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sebuah kebahagiaan bagi saya bisa diundang sore hari ini oleh tim Sakinah dalam kajian Sakinah Lovers. Mudah-mudahan pertemuan kita jadi pertemuan yang penuh berkah, dan tema yang dipilih oleh panitia adalah menemukannya. Ini maksudnya menemukan Allah, menemukan Tuhan kita, menemukan Rob semesta dalam lelah dan letih pengasuhan. Nah, sebelum kita ngomongin Allah panjang-panjang, harus jadi SOP. Kalau kita mau ngapa-ngapain, kita doa dulu, kita matur dulu, kita ngangkat tangan dulu, kita hadirkan hati kita, kita memohon mudah-mudahan Allah tuntun, Allah bimbing kebersamaan kita sore hari ini menjadi kebersamaan yang penuh berkah. Yuk, ayah bunda bapak ibu, meskipun beberapa ini off cam ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita di sharing sore hari ini. Mari kita angkat tangan, kita hadirkan hati, kita minta sama Allah. Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Duhai Allah yang maha mendengar sepelan apapun doa kami. Duhai Allah yang maha tahu, kami sedang berkumpul sore hari ini ya Rabb. Dan kami berkumpul di waktu mustajab ya Allah. Hari Jumat, hari yang kau muliakan, ba'da asar. Engkau janjikan di waktu ini waktu mustajab. Dan juga engkau janjikan majelis ilmu adalah saat-saat mustajabnya doa ya Rabb. Maka ya Allah catatkan siapapun yang hadir pada hari ini, semoga menjadi hamba-hamba yang kau cintai. Semoga lelah, letih yang kami rasakan menjadi wasilah engkau curahkan rahmat, menjadi wasilah engkau maafkan dosa-dosa kami. Ya Allah, bimbing lisan hamba. Jadikanlah ya Allah majelis kita, majelis kami sore hari ini ya Rabb, menjadi majelis yang penuh dengan ilmu bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa qalban khasi'an wa amalan mutaqabbala. Duhai Allah, wasilah majelis sore hari ini ya Rabb, lembutkan hati kami, ujamkan kepada kami hikmah dan hidayah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, apa kabar ayah bunda sekalian? Kita berinteraksi lewat kolom chat ya, supaya nanti suaranya nggak tabrakan. Sehat-sehat ya. Tadi saya
sempat baca ada yang dari mana tadi, perbatasan Filipina ya, ada yang dari Sulawesi, ya, mana lagi nih, dari Tangerang juga ada, Gorontalo, Solo, ya selamat Lombok ya, salam kenal. Ini beberapa sepertinya namanya agak asing, ya beberapa mungkin baru kali ini jumpa. Mohon izin kenalan dulu, saya Sony, ayah bunda sekalian, dan eh, diminta oleh tim Sakina untuk menemani, membersamai sesi kita sore hari ini dalam kajian Sakina Lovers. Temanya juga menarik ya. Tadi sudah sempat disinggung sama Teh Ranti. Bagaimana nih kita bisa menemukan Allah dalam lelah dan letih pengasuhan. Dan setiap kita pasti pernah merasakan lelah. Betul ya? Kita ini manusia, di momen-momen tertentu, ada kalanya kita ngerasa capek. Ada kalanya kita ngerasa lelah. Dan ini sebuah kewajaran. Ya, apalagi kelelahan kita dalam konteksnya itu di sini kita fokuskan tentang pengasuhan. Ini ada Mbak Indri dari Banjarmasin, katanya saya belum menikah, boleh nggak ikut? Boleh Mbak Indri, bebas ya, mudah-mudahan tetap ada manfaat yang bisa diambil. Karena nanti saya akan coba bahas secara umum ya. Walaupun ada beberapa tema yang mungkin spesifik dalam konteks pengasuhan. Yang perlu kita sadari, ayah bunda sekalian, letih atau lelah dalam mengasuh anak adalah letih yang dicintai Allah. Setuju ya? Lelah dalam mengasuh anak, lelah dalam mendidik anak, lelah dalam menyiapkan insya Allah generasi cahaya, generasi yang mudah-mudahan bisa jadi sosok manusia yang menunjukkan keindahan Islam. Itu betul-betul lelah yang dicintai Allah. Maka sudah semestinya dalam proses pengasuhan itu kita melibatkan Allah. Akan hilang sebuah keberkahan dalam suatu urusan kalau kita tidak secara sadar melibatkan Allah. Ya. Dan segala sesuatu memang jadi ringan kalau kita melibatkan Allah. Nah itu fondasi dasarnya ya. Begitu pula sebaliknya, segala sesuatu akan terasa berat kalau kita tidak melibatkan Allah. Tuh, ya bunda sekalian, dan secara pemahaman mungkin kita sudah tahu, mungkin kita sudah ngerti, tapi terkadang kita nggak dapat rasanya. Makanya di antara pesan yang sering saya sampaikan di beberapa kesempatan itu adalah saya senang banget ngebahas tentang rasa. Ya. Menemukan Allah itu tentang menemukan rasa. Jadi ilmu yang kita punya itu nggak cukup sampai di kepala, tapi harus betul-betul sampai berasa. Jadi bukan hanya mengubah mindset, tapi juga mengubah heart set. Nah itu mungkin sebagai mukadimah awal ya dari pertemuan kita sore hari ini. Saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Dan kita akan fokus ke sini. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, ada loh sebuah rasa dalam jiwa yang itu akan membuat kita bisa menikmati kelelahan. Termasuk kelelahan dalam mengasuh. Kelelahan dalam pengasuhan. Ada satu rasa yang ini harus betul-betul kita jaga. Harus betul-betul kita cari. Harus kita temukan. Yang dengan rasa ini, insya Allah, ini akan membuat kita bisa menikmati segala susah, segala letih, segala lelah. Kira-kira rasa apa yang saya maksud? Oke, kata Bu Vini, rasa syukur. Benar, ya. Tapi apa yang mau saya bahas ini
lebih dalam. Cinta, berserah, lelah karena Allah. Nah, mulai deket nih. Syukur. Nah, syukur tuh bagian dari apa yang mau saya bahas. Terima kasih nih. Jawabannya udah ada dari Bunda Armi ya dan Bunda Dian, Bunda Dinah. Betul. Sebuah rasa yang akan membuat kita bisa menikmati lelah itu adalah ikhlas. Mohon izin beberapa jam ini ayah bunda sekalian. Mari kita kupas satu rasa ini. Saya ingin mengupas sebuah rasa yang sering kita dengar mungkin dan sering kita sebut dengan sebutan ikhlas. Boleh ya? Karena begitu ini kita dapat, insya Allah kita akan menemukan Allah dalam kelelahan kita. Bagaimana mengubah lelah kita menjadi lillah, kan begitu katanya. Dan lillah itu diantara makna keikhlasan seorang hamba. Kalau kita ngomongin ikhlas, ayah bunda sekalian, ikhlas tuh apa artinya? Ikhlas tuh bahasa Arab, berasal dari kata khalas. Ya, kata ikhlas itu berasal dari kata akhlasa, yakhlisu, ikhlasan. Artinya apa? Sesuatu yang tuntas. Khalas itu kan tuntas ya. Khalas, tuntas. Akhlasa, yakhlisu, ikhlasan. Artinya bening, murni, bersih, dan tidak bercampur apapun. Itu definisi dasar dari ikhlas. Makanya kata ikhlas atau akhlasa, khalisan itu Allah sebut diantaranya dalam Quran surat An-Nahl. Ini Quran surat An-Nahl, surat ke-16 ayat ke-66. Kita bisa temukan kata itu ketika Allah menceritakan tentang hewan ternak. Ini menarik banget ayah bunda sekalian. Ya. Saya izin bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa kata Allah? Wa innalakum fi an'amil ibrah. Jadi sungguh pada hewan ternak itu terdapat banyak sekali pelajaran buat kita orang-orang yang beriman. Ya, nuskikum mimma fi butunihi mim baini farthi wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Nah ini. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hewan ternak? Susu yang keluar dari perut hewan ternak itu labanan khalisan, murni, betul. Susu murni yang mudah ditelan bagi orang yang minum. Jadi para ulama itu sejak lama mendefinisikan ikhlas itu seperti susu yang murni. Susu yang bersih, tidak bercampur darah, tidak bercampur kotoran. Makanya kalau kita lihat perut sapi itu kan unik ya, ayah bunda sekalian. Perut sapi itu di dalam perutnya itu kan bukan hanya susu, ada darah, ada kotoran. Tapi Masya Allah ya, betapa luar biasa pesan cinta dari Allah lewat hewan ternak ini. Susu itu ketika keluar dari perut sapi, dia menetes, tidak sedikit pun tercampur darah atau kotoran. Padahal susu itu ngalir di antara batasan tipis darah dan kotoran. Betul ya? Makanya kata para ulama, ikhlas itu seperti susu murni. Ya, ikhlas kita itu harusnya semurni susu, bersih dari darah, bersih dari kotoran. Maksudnya apa? Enggak pamrih sama dunia, enggak berharap pujian manusia. Ya, kata para ulama, darah dan kotoran itu diibaratkan seperti dunia dan pujian manusia. Sepanjang kita masih condong kepada dunia, sepanjang kita masih banyak berharap pujian manusia, kita akan gampang capek dan gak bisa menikmati kelelahan. Orang yang paling bahagia itu, ayah bunda sekalian, adalah orang yang sudah putus harapan di hatinya, kecuali hanya kepada Allah. Selama kita masih berharap banyak kepada selain Allah, itu pasti mudah kecewa, gampang lelah. Kenapa? Karena berharap kepada manusia adalah patah hati yang disengaja. Gimana?
berharap kepada manusia adalah patah hati yang disengaja. Kalau kata Imam Ali, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan hidup, tapi tidak ada yang lebih pahit melebihi pahitnya berharap kepada manusia. Ujungnya pasti kecewa. Ujungnya pasti membuat kita kecewa. Ada satu untayan syair indah yang mengatakan, aku dulu pernah berharap kepada manusia, kemudian Allah menegurku dengan rasa kecewa. Mohon maaf ayah bunda sekalian, termasuk berharap kepada anak. Makanya termasuk berharap kepada suami, termasuk berharap kepada istri. Enggak. Tugas kita kepada mereka adalah memberikan yang terbaik, iya, ngasih yang terbaik. Kalau kita mau ngarepnya sama Allah aja. Kalau kita mau pamrihnya sama Allah aja. Perkara nanti dia berbakti atau tidak, perkara nanti orang lain itu balas kebaikan kita atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu bukan antara kita dan dia, tapi antara kita dan Allah. Ya. Semakin kita bisa mengubur dalam-dalam rasa harap kepada selain Allah, hidup itu akan semakin nyaman, ayah bunda sekalian. Dan disitulah kita akan menemukan Allah, gitu. Makanya di slide ini saya pertegas bahwa ikhlas itu sesuatu yang murni, sesuatu yang bersih, sesuatu yang tuntas, cuman ngarep ridhonya Allah aja. Hati yang ikhlas tuh hati yang sudah menceraikan dunia. Ya, kita beribadah bukan untuk sekeping dunia. Hati yang ikhlas itu hati yang udah menceraikan pandangan manusia. Dan kenapa? Karena ridhonya manusia itu nggak layak untuk kita perebutkan. Inna ridhon nas ghayatun la tudrak. Berharap semua orang suka sama kita, itu harapan yang mustahil ayah bunda sekalian. Sudahlah. Dan ini memang perlu latihan ya. Nggak semudah ngomong. Tapi minimal kita sudah punya azam. Azam untuk menempatkan harapan di hati hanya kepada Allah. Makanya kira-kira tahun 2019 saya nulis buku, ini buku saya yang ketiga ya. Judul bukunya Mencari Ikhlas. Latar belakang saya nulis buku ini pun ya saya sedang banyak merenung gitu. Apa sih yang sebenarnya sedang saya cari? Makanya judulnya Mencari Ikhlas. Kenapa mencari? Karena ini perjalanan seumur hidup. Ini perjalanan seumur hidup. Kita sudah riyadhah, kita sudah berupaya memurnikan niat, tapi kadang-kadang belok, kadang-kadang masih ada pengotor. Oke, riyadhah lagi, coba lagi terus. Mudah-mudahan sampai nanti kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa mempersembahkan amal, mempersembahkan pengabdian terbaik yang betul-betul murni untuknya. Ya. Sebagaimana firman Allah kan dalam Quran surat Al-Bayyinah yang saya yakin kita semua hafal, apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Ini tegas ayah bunda sekalian. Jadi untuk apa sih kita hidup di dunia ini? Allah udah tegas bilang wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kita tuh nggak disuruh kecuali hanya untuk beribadah, menghamba kepada Allah dan memurnikan semua itu kepadanya. Ya. Oke, sekalian. Maka ini perjalanan seumur hidup yang ya betul ini nggak mudah, tapi minimal kita sudah punya petanya. Minimal kita sudah punya azam di hati. Minimal kita sudah punya tekad, ya Rabb, mudah-mudahan Engkau tolong. Karena la haula wala quwata illa billah, kita nggak bisa kecuali Allah tolong. Kayak gitu. Minta sama Allah punya hati yang betul-betul tertawajuh gitu ya, hanya menghadap kepada Allah bukan kepada yang lain. Dan efek sampingnya apa? Orang-orang ikhlas itu, ayah bunda sekalian, akan menjadi orang yang sangat produktif. Bayangin ya, kalau orang itu udah ngelakuin sesuatu, cuman kepengen caper sama Allah, pamrihnya hanya sama Allah, kira-kira gimana kualitas orang kayak begitu? Apa nggak hebat? Bener nggak? Dia akan punya yang namanya steady. Steady itu apa? Steady itu teguh. Steady itu apa ya?
mantep gitu, stabil, yaitu steady. Jadi nggak mudah goyang, nggak mudah goncang, ya. Tapi kalau pribadi-pribadi yang rapuh, yang dia harapkan pujian orang, apresiasi dari orang, itu kadang-kadang cuman dapat komentar negatif aja udah goyang, bener gak sih? Cuma karena apa namanya, omongan gak enak dari haters aja kita udah kayaknya dunia tuh hancur, betapa rapuh. Dan ini ada risetnya dalam dunia psikologi, generasi-generasi kekinian, ya generasi-generasi medsos, itu ketika apa namanya, apa istilahnya, ketika dicek ketangguhan ya, jadi bahasanya itu ketangguhan, itu banyak beberapa yang lebih lemah dibandingkan generasi sebelumnya, ya karena ada banyak faktor. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Jadi orang-orang yang ikhlas itu harus jadi orang yang orang yang steady, teguh, mantap, stabil. Terus passionate. Passionate itu apa? Semangat, produktif. Yes, dia punya resilience. Dia punya inner power yang itu besar. Semangat. Kenapa? Ya karena dia orang mau caci, orang mau muji, nggak ngaruh. Pujian orang itu nggak bisa bikin kita ke surga. Begitu pula sebaliknya. Hinaan orang, omongan buruk orang, itu nggak bikin kita ke neraka kok. Makanya saya diajarin sama guru saya gini, kalau ada orang yang salah paham tentang diri kita, ngomong jelek tentang kita di belakang, tapi kita nggak punya kesempatan untuk mengklarifikasi, kita nggak punya kesempatan untuk menjelaskan. Apa kata guru saya? Berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang dia benar, ampuni hamba ya Allah. Tapi kalau dia nggak benar, ampuni dia ya Allah. Jadi ayah bunda sekalian, bagaimana tidak gitu, orang-orang yang betul-betul mengharap hanya penilaian, ridho, penghargaan, apresiasi dari Allah, pasti akan jadi orang yang passionate, ya, semangat, produktif. Karena Allah maha melihat dan Allah maha menghargai sekecil apapun upaya hambanya. Allah itu maha mensyukuri, Allah itu asyakur. Ya. Yes, this is the power of ikhlas. Apalagi yang ketiga, efek dari ikhlas itu kita akan jadi pribadi yang peaceful. Peaceful itu apa? Bahagia, damai, tenang. Ya lelah sih, tapi nikmat lelahnya. Lelah itu beriringan dengan kedamaian jiwa, ketentraman batin, ketenangan hati. Karena hatinya nyambung sama Allah. Kan gini ya logikanya. Allah yang punya hati kita. Betul ya? Berarti Allah yang paling tahu apa yang akan membuat kita tenang, apa yang akan membuat kita damai. Begitu pula sebaliknya, Allah tahu apa yang akan membuat kita gelisah, apa yang akan membuat kita susah. Allah tahu, dan Allah bilang apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Cuman dengan mengingat Allah hati kita bakal bisa tenang. Dan ikhlas itu kan sebuah upaya untuk nyambungin rasa terus sama Allah. Meniatkan semuanya untuk Allah, ya. Dan ini perjuangan seumur hidup, ya. Bukan 1-2 hari. Itu ya ayah bunda sekalian. Maka ini 3. Nah, makanya mari kita kupas lebih dalam tentang apa itu keikhlasan. Kalau kita ngomongin ikhlas, ayah bunda sekalian, itu ada tiga elemen setidaknya dalam sebuah keikhlasan. Saya menyebutnya 3 rukun hati. Jadi apa sih ikhlas? Ikhlas itu sebuah rasa yang di dalamnya ada minimal ada 3 elemen pembentuk. Apa aja mas? Yang pertama, cinta.
Cinta tuh bahasa Arabnya mahabbah atau al-hub. Yang kedua, ada elemen yang namanya roja atau harap. Dan yang ketiga, ada yang namanya khauf atau rasa takut. Nah, ini tiga rasa yang membentuk ikhlas. Perjalanan kita mencari ikhlas adalah perjalanan menghayati tiga rasa ini. Tiga rukun hati. Dan ini ibadah hati. Kan ibadah itu ada ibadah fisik, ada ibadah hati. Kata para ulama, ibadah hati itu punya bobot yang lebih besar dibandingkan ibadah fisik. Kita ibadah fisiknya jungkir balik, tapi kalau ibadah hatinya bengkok, itu bisa nggak ada nilainya. Ya, kan kita tahu ya kisah ada dalam hadis yang sangat panjang, hadis sahih riwayat Imam Muslim kalau saya nggak salah. Di antara tiga golongan manusia yang pertama kali dihisab sama Allah dan pertama kali Allah lemparkan ke dalam neraka, itu siapa ayah bunda sekalian? Ternyata bukan Korun, bukan Fir'aun, bukan siapa lagi? Bukan Abu Jahal, bukan itu. Tapi tiga golongan manusia yang pertama kali Allah hisab dan Allah lemparkan ke dalam neraka adalah manusia-manusia, orang-orang yang ketika di dunia itu terlihat mereka tuh sudah melakukan amal-amal hebat. Tahu ya hadis ini ya? Yang pertama siapa? Mereka-mereka yang berjihad di jalan Allah sampai gugur. Kita semua tahu bahwa jihad perang ya itu puncaknya amal, mentok sudah. Yang fadilahnya itu begitu Allah muliakan. Kemudian yang kedua, golongan kedua yang Allah hisab pertama kali itu adalah orang-orang yang bersedekah ya, dermawan, orang-orang yang ringan tangan, orang-orang yang senang berbagi, orang-orang yang mudah bantuin orang. Kita juga tahu betapa amalan sedekah ini amalan yang juga dicintai sama Allah. Ya. Yang ketiga golongan manusia yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Dai. Ya. Kita juga tahu betapa ini juga punya kedudukan mulia di sisi Allah. Tapi apa yang membuat tiga golongan manusia ini pada akhirnya malah Allah lemparkan ke dalam neraka? Kenapa ya bunda sekalian? Karena ibadah, karena persoalan hati. Yang dia cari bukan Allah. Ya. Dan ketika ditanya di Yaumul Hisab, apa yang kamu cari? Aku cari engkau ya Allah, Allah yang maha tahu segala lintasan hati kita. Allah bilang, kadzabta, bohong kamu. Kata salah seorang ulama, kalau nanti di hari perhitungan Allah sudah mendebat kita, itu udah jadi tanda bahwa kita gak akan selamat. Na'udzubillah ya Rabb. Kata Allah, yang kamu cari bukan aku, yang kamu cari itu kan pujian orang. Yang kamu cari supaya orang bilang kamu pahlawan. Yang kamu cari supaya kamu dibilang dermawan, supaya kamu dibilang hebat, supaya kamu dibilang pintar, supaya kamu dibilang keren, supaya kamu dipuji sama orang. Itu kan yang kamu cari. Dan itu semua kan udah kamu dapatkan di dunia. Maka sudah tidak ada lagi bagianmu hari ini. Ya Allah. Soalnya bunda sekalian, maka ini ibadah hati itu ibadah yang nggak bisa kita anggap remeh. Ya. Dan ini tiga rukun hati ini menjadi satu kesatuan. Jadi cinta, harap, dan takut ini menjadi satu kesatuan yang saling memperindah, ya, saling menopang, tidak menghilangkan satu sama lain. Dan ternyata ayah bunda sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala itu menggabungkan tiga rukun ini, tiga rasa ini dalam satu surat yang sangat istimewa dan selalu kita baca setiap hari, minimal 17 kali sehari. Surat apa? Quran surat Al-Fatihah. Ya. Jadi mahabbah, roja, dan khauf
Ini 3 kelengkapan ubudiyah, 3 kondisi hati seorang hamba, 3 rasa yang harusnya membuat kualitas penghambaan kita semakin baik dari hari ke hari. 3 rasa ini akan membuat kita tuh nggak pernah bosan untuk mendekat kepada Allah, tidak pernah jenuh untuk bermujahadah, nggak pernah malas untuk terus berbenah. Ya. Kalau orang punya cinta, kan orang tuh akan semangat. Bener nggak? Nggak cepat menyerah, nggak cepat putus asa. Kalaupun lelah, dia akan bisa menikmati kelelahannya itu. Orang punya harap. Kalau orang punya harap, dia akan selalu merasa kurang dalam amal soleh. Dan akhirnya apa? Ngedorong dia terus untuk terus berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Ya. Apalagi dan kalau orang itu punya rasa takut, itu dia akan terpelihara kan dari maksiat, dari syahwat, dia akan ngejaga diri dari halal haram. Makanya 3 rasa ini kelengkapan penghambaan kita sebagai seorang hamba. Dan dalam Quran surat Al-Fatihah, Allah itu sudah menggabungkan dan merangkum dengan sangat indah. Teman-teman enggak, ayah bunda enggak. Ada loh dalam Al-Fatihah 3 rasa ini. Sebelah mananya mas? Mari kita bahas. Ya. Jadi 3 rasa ini adalah 3 ungkapan rasa. 3 elemen ini adalah 3 ungkapan rasa yang sering kita ungkapkan minimal 17 kali sehari dalam sholat, itu minimal. Ya. Apa aja? Yang pertama, kita bahas ungkapan cinta. Ayah bunda sekalian, di ayat yang mana dalam Quran surat Al-Fatihah kita mengungkapkan cinta? Di ayat yang mana? Yes. Ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ungkapan cinta. Kata para ulama gini, alhamdu. Ayah bunda, kalau kita kaji tafsirnya Al-Fatihah ya, alhamdu itu maknanya apa? Alhamdu itu pujian yang disertai dengan rasa cinta kepada yang dipuji. Itu alhamdu. Jadi dalam kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini terkandung rasa cinta karena dialah Allah, zat yang melimpahkan banyak nikmat untuk kita. Jadi begitu kita mengungkapkan Alhamdulillah, itu sebenarnya kita sedang menyatakan cinta kepada Allah dengan memuji Allah. Dan ini juga pelajaran buat kita bahwa ternyata mengungkapkan cinta itu penting. Mengungkapkan cinta itu penting. Sekarang pertanyaan saya ayah bunda sekalian, berapa kali kita bilang I love you sama pasangan kita? Ayo. Seberapa sering kita bilang I love you sama pasangan kita, apalagi pengantin lama nih. Ya alhamdulillah. Banyak diantara kita yang merasa gak perlu mengungkapkan cinta, karena berpikirnya gini, ngapain sih saya ungkapkan, dia juga udah tahu kok kalau saya cinta sama dia. Padahal Allah aja yang maha tahu isi hati kita, itu meminta kita mengucapkan minimal 17 kali sehari. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagimu ya Allah, Rabb semesta alam. Jadi alhamdulillah itu pujian yang disertai dengan rasa cinta. Gini, ayah bunda sekalian, saya mau nanya. Ada beberapa sebab yang membuat kita itu mencintai sesuatu atau seseorang. Kita manusia ya, kita punya kecenderungan yang sama. Kira-kira secara umum ya, sebab-sebab apa aja sih yang membuat kita mencintai sesuatu atau seseorang? Apa aja kira-kira yang akan membuat kita cinta terhadap sesuatu atau seseorang? Apa? Oke, karena kebaikan nih Bu Noviana Ulfa, karena nyaman, karena kelebihan, karena menyenangkan hati, karena tertarik, karena perhatian. Ya, terima kasih responnya ayah bunda sekalian. Jadi secara umum kita tuh akan mencintai sesuatu itu minimal sebabnya 2. Apa aja? Yang pertama, ketika kita mencintai sesuatu karena kebaikan dan kasih sayang dia sama kita.
Bener nggak? Itu yang pertama. Jadi kita mencintai sesuatu atau seseorang karena kebaikannya atau karena kasih sayang darinya untuk kita. Betul ya? Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu akan cenderung suka terhadap sesuatu, mencintai sesuatu karena keindahan atau kesempurnaan yang ada padanya. Gitu ya. Minimal dua itu tuh. Jadi memang manusia itu cenderung akan mencintai siapapun yang telah begitu banyak ngasih kebaikan untuknya. Manusia itu punya kecenderungan akan mencintai siapapun yang memberi dia kasih sayang. Cinta itu timbul karena dia melihat ada begitu banyak nikmat dan anugerah yang dilimpahkan. Dan ini memang sudah menjadi tabiat kita ya sebagai manusia, bahwa kita tuh akan mencintai pihak yang selalu berbuat baik kepada kita. Begitu pula sebaliknya, kita akan membenci pihak yang selalu berbuat buruk kepada kita. Itu kan basically kita sebagai manusia. Dan yang perlu kita sadari ayah bunda sekalian, tidak ada satupun dalam hidup ini yang kebaikannya lebih besar untuk hidup kita melebihi kebaikannya Allah. Betul ya? Kebaikan Allah itu tercurah setiap waktu. Kebaikan Allah itu tercurah dalam setiap tarikan nafas kita. Nikmat, kasih sayang yang Allah limpahkan untuk kita itu gak kehitung, gak terkira. Ya, mungkin kalau kita kasih analogi ya, di antara kebaikan dan kasih sayang yang paling sempurna menurut pandangan manusia itu kan kasih sayang seorang ibu ya, kasih sayang orang tua. Tapi betapapun besarnya kebaikan dan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, itu gak ada apa-apanya gitu kalau kita bandingkan dengan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Karena kasih sayang seorang ibu itu hanya terbatas, hanya sebatas apa-apa yang mampu dilakukan oleh manusia. Makanya dalam beberapa hadis itu Rasulullah juga sering menganalogikan bahwa kasih sayang Allah kepada hambanya itu jauh melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Orang kalau udah punya mindset begini ayah bunda sekalian, hidup tuh nyaman. Dia tuh akan bisa menikmati setiap pergiliran episode kehidupan. Dia akan bisa enjoy the life. Dia yakin semuanya baik dari Allah. Allah gak mungkin zolim sama hambanya. Allah itu maha baik, gak mungkin jahat. Allah itu maha benar, gak mungkin keliru. Allah itu maha bijaksana, gak mungkin sembarangan. Ya. Allah itu maha baik. Allah the best planner. Allah menciptakan langit dan bumi untuk kita. Ya. Allah memuliakan kita dengan mengutus para nabi, para rasul. Allah turunkan kitab-kitab, Allah turunkan syariat agama. Allah mengizinkan kita untuk bermunajat kepadanya lewat doa, lewat sholat. Allah kasih kita waktu-waktu di mana kita bisa curhat sama Allah kapanpun. Kalau kita berbuat baik, Allah tulis 10 kebaikan, 10 pahala, ya kan? Bahkan dilipat gandakan sampai ratusan kali. Tapi kalau kita berbuat buruk itu cuma ditulis 1. Dan perbuatan buruk itu pun masih bisa kita hapus dengan perbuatan baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan seandainya pokoknya dosa kita setinggi apapun, selama kita mau balik, ampunan Allah itu lebih besar daripada itu. Mungkin dosa kita menggunung tinggi, tapi ampunannya Allah itu melangit luas. Allah mensyariatkan taubat buat siapapun yang berlumur dosa. Allah tungguin. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Sekalian. Bagaimana kita masih belum sadar betapa Allah mencintai kita? Bagaimana kita masih mau ngeyel terus gitu? Mau sampai kapan kita sadar betapa Allah tuh maha lembut? Ya, makanya kata salah seorang ulama nih,
Syekh Abdurrahman As-Sa'di, saya tulis di slide ya, Bunda sekalian. Allah itu mengajak kita untuk mencintainya, kata Syekh Abdurrahman. Bagaimana cara Allah mengajak kita untuk mencintainya? Allah mengajak kita untuk mencintainya dengan memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya yang agung. Yang dengan itu Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah memperbaiki keadaan, Allah menyempurnakan urusan-urusan kita, Allah penuhi kebutuhan-kebutuhan kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah hilangkan semua kesulitan. Pokoknya semua nikmat yang Allah kasih dalam hidup kita itu, kata Syekh Abdurrahman, itu sebenarnya sentuhan dari Allah agar kita mencintainya. Makanya ayah bunda sekalian, begitu kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, kalau kita punya filosofi seperti ini, kita punya pemahaman seperti ini, itu beda rasanya. Ya. Nah, itu elemen pertama dalam sebuah keikhlasan, yaitu cinta. Kemudian yang kedua ada yang namanya harap. Nah, ini juga bagian dari ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan yang gak berharap. Ikhlas itu harus berharap, tapi berharapnya sama Allah. Pamrih sama Allah itu bukan hanya boleh, tapi harus. Ikhlas itu pamrih sama Allah. Nah, kalau riya itu pamrih sama makhluk. Jadi dalam ikhlas itu ada juga satu elemen namanya elemen harap. Dan dalam Quran surat Al-Fatihah, ayah bunda sekalian, ayat yang mana yang mengandung rasa harap? Yang mengandung ungkapan harap. Lanjutannya ayah bunda, apa lanjutannya? Ar-Rahmanir-Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita tuh berharap dikasih, berharap disayang sama Allah. Allah itu Maha Pengasih, kasihnya gak pilih-pilih. Allah itu Maha Penyayang, yang sayangnya gak berbilang. Ini ada ungkapan harap. Makanya rahmat itu kan, rahmat itu ayah bunda sekalian, itu dibagi dua ini kalau dalam asmanya Allah. Ada Rahman, ada Rahim. Bentar saya mau nanya, apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ada yang tahu gak? Ya. Bedanya apa? Yes. Kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Allah, rahmat Allah yang Allah kasih untuk semuanya. Mau beriman atau kafir, mau dia fasik atau munafik, mau dia durhaka atau taat, mau dia iman atau ingkar, hewan-hewan, binatang, semua dikasih. Makanya sifat Ar-Rahman itu mutlak hanya milik Allah, karena kita nggak bisa punya sifat Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim, Ar-Rahim itu apa? Ar-Rahim itu rahmatnya Allah yang khusus hanya dia berikan kepada orang-orang yang beriman fid dunya wal akhirah. Beda nih. Makanya ya kita berharap kepada Allah bukan hanya dikasih, tapi juga disayang. Karena disayang itu lebih dahsyat dari dikasih. Bentar saya mau nanya ya bunda sekalian, kalau saya suruh pilih mana, dikasih apa disayang? Ayo, coba jawab. Iya, ya kalau bisa dua-duanya mas, dikasih dan disayang. Tapi kalau orang dikasih belum tentu disayang, bener gak? Ya. Sedangkan kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun gak dikasih, pasti karena sayang. Ya, saya ulang ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang bukan hanya dikasih tapi juga disayang. Kenapa? Karena kalau dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang biasanya dikasih. Kalaupun gak dikasih pasti karena sayang. Nangkep ya? Makanya begitu kita mengungkapkan Ar-Rahmanir-Rahim, kita berharap dikasih dan disayang sama Allah. Ini ungkapan harap. Ada sebuah hadis yang sangat indah banget, terus terang ini saya hafalin hadis ini tentang rahmatnya Allah.
Kan kita berharap dirahmati Allah ya. Puncak harapan itu adalah dirahmati Allah, disayang Allah, dikasih Allah. Ya, kata Rasulullah, ja'alallahu rahmata mi'ata juz. Allah itu menciptakan 100 bagian rahmat. Jadi kalau rahmatnya Allah kita ukur 100% begitu. Tapi apa kata Allah? Fa'amsaka ildahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Dari 100 itu Allah nahan berapa? Allah nahan 99, ayah bunda. 99 Allah tahan. Kemudian lanjutannya apa? Wa anzala fil ardi juz'an wahidah. Yang Allah turunkan ke bumi itu baru berapa? Baru 1%. Dari mulai zamannya Nabi Adam sampai nanti hari akhir, itu baru 1 bagian rahmat yang Allah turunkan ke bumi. 1 bagian itu aja udah kayak gini loh. Iya. Famin dzalikal juz yatarohamul khalq. Jadi dengan 1 bagian itu aja, para makhluk tuh berkasih sayang. Kita sayang sama anak, anak sayang sama orang tua, kita sayang sama pasangan, kita punya hati lembut, punya hati empati, punya hati gak tegaan. Bahkan sampai binatang aja gak tega nginjek anaknya. Ya. Hatta tarfa'al farasu hafiroha an waladiha khasyata an tusibah. Sampai kuda itu ngangkat kakinya karena takut keinjek. Ya. Teman-teman kalau pernah ke kebun binatang kan kita lihat tuh, monyet aja tuh meluk anaknya loh. Itu monyet tuh anaknya dipeluk gitu. Itu baru karena 1 bagian rahmatnya Allah. Kebayang nggak ayah bunda sekalian? Yang 99 tuh kayak gimana? Ya Rob, apa nggak pengen kita dapet? Dan kata para ulama, 1 bagian rahmat itu melekat pada sifat Ar-Rahman. Dan 99 lainnya melekat pada sifat Ar-Rahim. Makanya ikhlas itu berharap. Kita capek-capek, kita lelah-lelah ngasuh anak, ya, lelah, letih mendidik anak. Itu akan bisa kita nikmati kalau kita punya rasa harap kepada Allah. Bener gak? Kita akan bisa menemukan kenikmatan dalam kelelahan kalau kita punya rasa harap kepada Allah. Ya Rob, hamba capek gini, hamba letih gini, hamba berharap Engkau maafkan ya Allah. Hamba berharap Engkau sayang ya Allah. Coba Bu, ayah bunda sekalian, kalau rasa ini ada dalam setiap lelah kita, apa gak nikmat? Berharap disayang. Pokoknya kalau kita berharap disayang itu akhirnya apa? Semua kejadian yang menimpa itu kita jadikan sebab untuk berharap mudah-mudahan dengan itu Allah sayang sama kita. Pokoknya apapun takdir hidup. Orang-orang yang hidupnya indah adalah orang-orang yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat berharap. Kalau orang udah kayak gitu, kecil kemungkinannya galau. Pokoknya mau susah, seneng, apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, dia berharap mudah-mudahan dengan itu Allah maafin kesalahannya, Allah berikan ampunan untuknya, Allah curahkan kasih sayang padanya. Enak gak enak, sehat, sakit, kaya, miskin, didekati, dijauhi, mendapatkan, kehilangan, dipuji, dicaci, semuanya indah. Pokoknya harapannya cuma 1, asalkan dengan itu Engkau ridho ya Allah. Asalkan dengan itu Engkau menyayangi hamba ya Allah. Asalkan dengan itu Engkau enggak marah ya Allah. Asalkan dengan itu Engkau mencintai hamba ya Allah. Asalkan dengan itu Engkau semakin mendekap hamba ya Allah. Fa'illam takun alayya ghadabun fala ubali. Hamba enggak peduli ya Rob. Apapun, susah, capek, letih. 1 aja ya Rob yang hamba harap. Engkau makin sayang sama hamba. Coba Bu direnungi ayah bunda sekalian. Apa enggak nikmat kelelahan jadinya kalau kita punya rasa harap ini. Ya. Ini yang kedua, baru yang kedua. Elemen dari keikhlasan yang kedua. Nikmat ya. Ya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita hati yang kayak begitu. Kemudian ungkapan yang terakhir adalah ungkapan takut.
dalam ikhlas juga ada rasa takut. Jadi ini jadi satu kesatuan, Bu, ayah bunda sekalian. Ikhlas tuh ya ada cintanya, ada harapnya, ada takutnya, kira-kira gitu. Ini nggak bisa hilang satu sama lain. Ini saling saling memperindah, ya. Dan kalau dalam surat Al-Fatihah, di mana ungkapan takutnya? Di ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin. Ya kan? Ya Allah, Engkau yang menguasai hari pembalasan. Nah, dalam ungkapan itu ada rasa takut. Benar nggak, Bu? Yaumid itu hari perhitungan, hari pembalasan amal perbuatan. Ada rasa takut tuh, ya Allah nanti saya dikubur gimana ya, ya Allah di hari kebangkitan saya gimana ya Allah, apakah hamba-Mu ini termasuk golongan yang Kau ampuni ya Allah. Itu ada rasa takut di situ. Nah ini juga elemen yang membentuk ikhlas, kayak gitu. Dan sebenarnya definisi takut itu kalau kata para ulama, yang paling fair tuh ini nih, yang paling fair. Jadi orang takut tuh bukan sekedar orang yang nangis, bukan. Tapi definisi yang paling clear dari seorang hamba yang takut itu adalah ketika kita bisa meninggalkan hal haram yang kita suka saat kita mampu melakukannya. Ya Rabb. Mudah-mudahan kita bisa kayak gini ya, ya bunda sekalian. Dan ini bagian dari keikhlasan. Nah, setelah 3 rasa ini, ada rasa cinta, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ungkapan cinta kepada Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Ya. Kemudian ada rasa harap, Ar-Rahmanir Rahim. Kita berharap dikasih dan disayang sama Allah. Terus ada rasa takut, Malik Yaumiddin. Engkau yang menguasai pembalasan ya Allah. Nah, baru setelah 3 ungkapan rasa ini, kita mengikrarkan keikhlasan kita. Ayat yang mana ikrar ikhlas? Yang mana, Bu? Ikrar keikhlasan kita adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ikrar ikhlas kita. Hanya kepadamu ya Rabb kami menyembah, menghamba, beribadah. Dan hanya kepadamu ya Rabb kami memohon pertolongan. Ini ikrar keikhlasan. Jadi kita ngasuh anak, ayah bunda sekalian, kita capek-capek mungkin melayani suami, yang suami capek-capek membahagiakan istri. Ini dalam rangka kepada Allah kita beribadah, menghamba, mengabdi, mempersembahkan pengabdian terbaik. Dan kepada Allah kita juga minta tolong. Jadi seakan-akan kita ngomong gini, wahai Allah, hamba hanya menyembahmu ya Rabb. Dengan rasa cinta kepadamu, rasa harap, kasih dan sayangmu, dan juga rasa takut terhadap siksamu. Baru setelah itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, inilah 3 elemen rasa yang membentuk sebuah keikhlasan. Yang insya Allah kalau kita latih terus, kalau kita bisa maknai ya bacaan Al-Fatihah kita akan menemukan Allah. Kita akan menemukan kenikmatan dalam setiap kelelahan, dalam setiap keletihan, aktivitas kita sebagai orang tua ya. Karena temanya kan tentang pengasuhan sore hari ini. Nah, terus bagaimana Mas menumbuhkan rasa itu? Nah, ngomong-ngomong udah 1 jam nih. Udah habis waktu saya ya. Cukup lah ya sampai situ ya. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Atau gimana? Berapa jam nih waktu saya nih Teh Ranti? Gak Biasanya terasa. kita sampai sesi tanya sih sampai jam 6 Kang. Oh gitu. Ya. Oh lama juga ya, baik. Nggak usah sampai jam 6 lah ya maksimal. Karena kan maghrib sekarang jam 5:30 udah maghrib ya. Saya lanjutin dikit aja. Setelah kita memahami itulah tiga elemen rasa yang membentuk ikhlas. Terus bagaimana Mas caranya agar kita bisa menumbuhkan rasa itu? Mau tahu caranya ya bunda sekalian? Caranya ada banyak. Tapi saya rangkum jadi 3 aja.
Apa itu Mas? 3 cara yang bisa kita latih agar tumbuh rasa-rasa yang tadi. Mari kita bahas ini yang pertama. Saya izin minum dulu ya. Bismillah. Cara yang pertama supaya kita bisa menumbuhkan ikhlas di hati itu adalah melepas rasa memiliki. Gimana ya Bunda? Melepas rasa memiliki. Kenapa saya tulis di slide ya? Karena awal dari penderitaan hidup itu adalah perasaan memiliki. Jadi sejak kapan sih kita ngerasa capek? Sejak kapan sih kita ngerasa sedih? Sejak kapan sih kita ngerasa letih, ngerasa susah? Jawabannya adalah sejak kita merasa memiliki. Gitu ya. Jadi orang yang takut kehilangan, orang yang mensedihkan kehilangan, itu hanyalah orang yang merasa memiliki. Gitu ya. Sekarang gini deh, saya mau nanya, analoginya begini. Ayah bunda sekalian misalkan ayah bunda punya barang nih, terus barangnya hilang. Contohnya apa? Pernah nggak di sini ada yang pernah punya pengalaman nggak kehilangan barang? Barang agak berharga gitu. Saya pernah kehilangan mobil tahun 2018, ya. Padahal di depan rumah itu. Ya Allah, ternyata memang sudah diikutin ya. Ada banyak hikmah. Pernah lah pasti kita pernah ya kehilangan barang berharga, mungkin HP, dompet, perhiasan, motor. Pertanyaan saya, ketika kita kehilangan itu, rasanya gimana? Sedih nggak? Sedih ya? Lemes gitu. Mungkin sempat bengong dulu gitu ya. Nah sekarang saya ganti pertanyaannya. Nih misalkan kita punya tetangga, Pak RT sebelah rumah nih. Barangnya hilang. Perhiasannya hilang tuh. Pertanyaan saya, rasanya gimana? Beda nggak sama yang tadi? Ya paling kita ngerasa empati aja kan. Paling kita ngerasa kasihan gitu ya. Ya Allah kasihan ya. Paling gitu tuh. Tapi rasanya beda kan sama yang tadi. Kenapa beda? Karena kita ngerasa yang pertama tuh milik kita. Padahal ayah bunda sekalian, perhatikan. Sejatinya Allah tuh gak pernah ngasih kita hak milik. Allah gak pernah ngasih kita hak milik. Coba sebutin sama saya, mana yang ada rasa milik Anda, yang mana? Gak ada. Allah hanya ngasih kita hak guna pakai. Makanya ada dalam satu ayat itu Allah bilang gini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah itu di situ lamnya itu lam mulkiyah, lam fulkiyah. Jadi betul-betul menyatakan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi itu miliknya Allah. Ya. Nah, tapi ketika Allah mengatakan dalam ayat lain ya, wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah menciptakan lakum, wa khalaqalakum. Itu lamnya beda. Bukan lam mulkiyah. Itu artinya apa? Memang hak guna pakai. Jadi lakumnya itu, lamnya itu bukan lil mulkiyah, itu hak guna pakai sementara. Kita harus betul-betul membangun kesadaran akan hal ini ayah bunda sekalian. Saya juga sama ya, saya ngomong gini juga terus latihan gitu, supaya gak melekat, supaya tidak punya rasa memiliki yang berlebihan.
Makanya sejak kapan sih kita sedih? Sejak kapan sih kita susah? Sejak kita merasa memiliki. Kalau kita sadar apapun yang kita punya saat ini akan kita tinggalkan. Semuanya sementara. Makanya saya diajarin sama ustadz saya, kalau bisa Bu, Pak, kita akadkan tuh sama dunia. Wahai dunia, karena sekali-kali kita ngomong gitu, dunia itu semuanya ya, yang kita anggap milik kita. Apa? Mobil, rumah, tanah, motor, perhiasan, termasuk pasangan, anak. Ngomongnya gimana? Wahai dunia, suatu hari nanti aku akan pergi meninggalkanmu, atau kamu yang duluan pergi meninggalkanku. Maka tidak akan engkau kubiarkan untuk merenggut perasaanku terlalu dalam dan merebut perhatianku terlalu jauh. Itu akad tuh, bahwa kita berterima kasih Allah titipin. Bersyukur Allah kasih kesempatan kita untuk dititipin. Makasih ya Allah, kita jagain titipan itu. Tapi kita harus sadar bahwa semuanya milik Allah. Ya, kita akad sama dunia, wahai dunia, suatu hari nanti aku akan pergi meninggalkanmu, atau kamu yang duluan pergi meninggalkanku. Maka tidak akan kubiarkan engkau merenggut perhatianku terlalu dalam, merebut perasaanku terlalu jauh. Makanya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Hanya yang merasa memilikilah yang akan ngerasa kehilangan. Makanya kan innalillah wa inna ilaihi raji'un itu rumus hidup, bukan rumus mati. Jadi innalillah wa inna ilaihi raji'un itu, kawan-kawan sekalian, itu rumus hidup, bukan rumus mati. Ini harus betul-betul kita jadikan mantra kehidupan. Semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi bahasa lain dari perasaan memiliki itu kemelekatan ya. Kita tuh menderita karena melekat. Melekat tuh apa? Menggenggam terlalu erat. Makanya kalau kita pengen berlatih ikhlas, kita harus berusaha untuk latihan terus melepas kemelekatan. Teman-teman tahu kemelekatan ya? Melekat tuh gimana? Melekat tuh kemelekatan tuh gini. Ketika kita nempel kepada sesuatu. Ya. Nempel tuh bukan nempel secara fisik ya, tapi nempel secara emosional, nempel secara mental, nempel secara hati. Nempel ini bisa jadi karena memang sesuatu itu lengket, atau memang kitanya yang menggenggam terlalu erat. Ya gitu. Contoh nih, saya misalkan nih, saya lupa di sini nggak ada selotip ya. Saya punya 2 tangan nih ayah bunda sekalian. Tangan kanan saya kasih lakban, tahu lakban ya? Saya tempel di sini. Tangan kiri saya kasih tisu, terus kemudian saya basahin biar agak lengket dikit, tempel di sini. Nah, dua-duanya ditarik, srek. Kira-kira mana yang sakit? Yang lakban kan? Kenapa? Karena lebih lekat. Tapi yang nggak terlalu lekat itu lepasnya lebih mudah. Bener nggak? Makanya yang bikin kita tuh susah ikhlas, akhirnya gampang capek. Karena banyak di antara kita yang menempelkan sesuatu dalam hidup, nempelin harta, nempelin orang-orang yang kita cintai, menempelkan keinginan. Sekarang gini, kenapa ada orang yang punya keinginan, terus nggak terwujud keinginannya, lalu dia sakit hati, dia kecewa, dia marah. Kenapa? Karena dia melekat dengan keinginannya. Jadi ciri kita melekat dengan sesuatu itu, ketika sesuatu itu hilang, rusak, pergi, kita sakit. Sakit yang teramat gitu ya. Makanya satu-satunya kemelekatan yang harus kita punya itu kemelekatan dengan Allah. Karena Allah itu adalah zat yang gak mungkin pergi dari kita. Allah gak akan ninggalin kita, Allah gak kemana-mana. Kita yang ninggalin Allah, tapi Allah gak pernah ninggalin kita. Dan ayah bunda sekalian, kemelekatan yang paling menyiksa itu kata para ulama, kemelekatan dengan hidup. Makanya orang yang melekat dengan hidup di dunia, itu ketika sakaratul mautnya sangat menyakitkan. Tapi kalau kita sama hidup gak terlalu melekat, karena hati kita sudah punya kecenderungan akhirat, itu mudah-mudahan ketika sakaratul maut itu mudah gitu.
Makanya ketika kita umroh kan atau haji, kita berihram, itu kita sedang latihan meninggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia. Ya, jadi sadar bahwa semuanya milik Allah, semuanya titipan Allah, kita hanya ngejaga titipannya. Sebetulnya ada 2 poin lagi, tapi mungkin cukup kali ya. Insyaallah nanti setelah ini kita lanjutkan dengan tanya jawab, karena sudah jam 5:11. Oh lanjut ya. Baik, saya percepat aja deh ya. Nah yang kedua, setelah kita melepas rasa memiliki, agar kita bisa punya hati yang ikhlas, kita harus latihan untuk memurnikan tujuan. Memurnikan tujuan. Jadi manisnya iman itu baru terasa ketika sudah putus harapan di hati kita kecuali kepada Allah. Tadi sudah saya bahas ya. Makanya kita harus secara sadar menempatkan titik tuju kita itu Allah. Kalau di komunitas kami di PPA itu ada slogan just focus on Allah. Jadi fokus kita itu Allah. Kalau yang sudah kita fokuskan Allah, ya apapun yang terjadi, ya kita kembalikan kepada Allah. Apapun yang bikin kita susah, itu jadi enteng kalau kita kembalikan kepada Allah. Ya. Dan ini diantara salah satu makna indah dari ikhlas. Apa sih yang membuat seorang itu mudah galau? Apa yang membuat seseorang itu mudah sedih berlebihan? Apa yang membuat seseorang itu mudah sakit hati? Apa yang membuat seseorang itu mudah kecewa? Boleh jadi karena titik tujunya salah. Sandaran hatinya salah. Ya. Banyak di antara kita yang titik tujunya itu apa kata orang. Ada namanya social perfectionism. Social perfectionism itu sibuk dengan penilaian orang. Apa-apa pertimbangannya apa kata orang. Ini orang yang siapapun yang punya mindset seperti ini, hidupnya pasti capek luar biasa. Ya. Sibuk mikirin apa kata orang, pandangan orang. Sebaliknya, orang-orang yang paling berbahagia, orang-orang yang bisa menikmati setiap episode kehidupannya adalah orang yang menjadikan Allah sebagai pusat perhatiannya. Mereka gak terlalu khawatir apa kata orang, yang mereka khawatirkan adalah apa kata Allah. Mereka gak terlalu pusing penilaian orang, yang mereka cari adalah penilaiannya Allah. Jadi jangan sampai kita mabuk, ya, mabuk manusia nih saya tulis. Mabuk manusia itu apa? Kita sibuk memperindah topeng di hadapan manusia, kita melupakan hakikat diri kita di hadapan Allah. Ngurus anak tuh pasti capek kalau yang kita cari itu pandangan orang. Bener gak? Capek. Apa kata orang nanti kalau anak saya begini, anak saya begini. Apa kata orang, apa kata orang. Aduh capek banget. Gitu ya, ayah bunda sekalian. Baik. Coba kita refleksi diri bentar ya. Boleh gak? Yuk pejamkan mata kita. Kita nanya ke dalam diri. Apa kabar hati kita? Hai bunda sekalian, coba pejamkan matanya, kita nanya ke hati kita. Apa sih yang sedang kita cari? Benarkah Allah? Kita capek-capek ngurus anak, melayani suami, beraktivitas semua. Kerja sana, sini, banting tulang. Benarkah Allah yang kita cari? Coba tafakur gitu ya. Muhasabah, kita merenung. Sering-sering merenung kayak gini ayah bunda sekalian. Bahkan kata Imam Syafi'i, 1 kali tafakur itu, kalau kita bisa dapat pesan cintanya Allah, itu bisa lebih baik, bisa lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat yang sekedar sholat. 1 kali tafakur kata Imam Syafi'i itu bisa lebih afdol dibandingkan 1000 rakaat sholat sunnah yang asal-asalan. Makanya dia duduk ngerenung, ya Rabb, benarkah engkau yang hamba cari? Benarkah perhatianmu yang hamba harapkan? Atau jangan-jangan hamba masih sibuk dengan penilaian orang? Apresiasi manusia. Ampuni hamba ya Allah. Murnikan motif di hati hamba ya Rabb. Jangan biarkan ada motif lain. Kecuali semua yang hamba lakukan, lelah-lelah hamba, letih-letih hamba ini hanya ingin engkau cintai,
hanya ingin Engkau ridhoi. Itu ya ayah bunda sekalian. Insya Allah. Semangat. Orang itu kalau sudah mantep hatinya, kepengen dapat cintanya Allah, kasih sayangnya Allah, itu akan penuh semangat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, yang terakhir yang ketiga, tadi yang pertama apa? Di antara cara untuk bisa menumbuhkan ikhlas di hati, yang pertama melepas rasa memiliki, yang kedua kita memurnikan tujuan, dan yang ketiga kita berlatih rela. Rela itu ridho kalau dalam bahasa Arab. Ridho seorang hamba kepada Allah itu adalah menerima dan tidak membenci apa yang menjadi ketetapan Allah. Nah, perhatikan nih, poin intinya di slide. Ya. Dan hadiah terindah yang Allah kasih buat hamba-hambanya yang ridho itu adalah kedamaian jiwa, ketenangan batin. Dan ketika seorang hamba itu hanya mengharap ridhonya Allah, maka dia pasti mudah ridho. Jadi bagaimana caranya ridho? Kita akan mudah ridho kalau yang kita harap itu ridhonya Allah. Benar gak? Makanya ayatnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Ridho itu asal katanya radiya yardo. Artinya apa? Rela, menerima dengan senang hati, cinta, merasa cukup, berhati lapang. Nah, itu ridho. Nah, lawan kata dari ridho itu sukhut atau sakhot, ya, yang artinya murka, benci, marah, nggak seneng, nggak nerima, itu sukhut. Makanya ridho seorang hamba kepada Allah itu adalah menerima apapun yang Allah tetapkan, nggak membenci apapun yang Allah tetapkan. Setiap pagi, setiap petang kita berdoa, raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ya, ridho kepada Allah itu kita percaya kepada kodok dan kodarnya. Ya, gitu. Dan ada 3 tapak ridho. Yang pertama ada ridho bisyara'illah, ridho terhadap syariatnya Allah. Artinya kita menerima dan menjalankan syariatnya Allah itu dengan penuh dedikasi. Yang kedua ada ridho biqada'illah. Ini ridho terhadap ketentuan Allah, yang artinya kita nggak nolak, kita nggak membenci apa yang sudah Allah tetapkan. Termasuk sesuatu yang mungkin kita anggap musibah, sesuatu yang nggak enak, kita nggak benci itu, kita ridho biqada'illah. Dan yang ketiga ada ridho birizqillah, ridho terhadap rezekinya Allah. Artinya kita menerima, kita merasa cukup terhadap rezeki yang Allah bagikan. Makanya kan ayat terakhir, ayat-ayat akhir Quran surat Al-Fajr itu, puncak prestasi seorang hamba itu ketika Allah manggil kita dengan panggilan mesra, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila radiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan kita minta kan, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dan orang tuh jadi bisa menyikapi setiap pedihnya ujian kalau dia ridho, dan orang akan mudah ridho kalau dia yakin bahwa zat yang menetapkan beragam takdir untuk kita adalah zat yang sangat mencintai kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya bagikan ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan setelah ini nggak harus ada tanya jawab ya. Barangkali ada yang mau nambahin, ada yang mau menguatkan, ada yang mau menyampaikan apa yang dirasa ketika kajian ini berlangsung. Silakan aja. Saya kembalikan kepada Teh Ranti ya. Hatur nuhun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz karena
ilmunya sangat bermanfaat sekali untuk kami, untuk ayah bunda yang sedang punya anak atau seperti saya gitu yang belum menikah, ini sangat bermanfaat sekali. Untuk saat ini karena sudah mepet azan, jadi nggak apa-apa ya ayah bunda kalau misalkan nggak ada sesi tanya jawab. Insya Allah akan ada rekaman kajian hari ini. Jadi nanti Mina kabari kembali ya bundanya. Iya, Teh Nah, Ranti mungkin bisa nanti kalau ada yang mau disampaikan boleh via medsos ya. ya Bisa di Instagram Sony Abikim, di Facebook kita bisa interaksi lewat direct message dan lain sebagainya. baik, Matur nuhun. baik Ustaz. Nah untuk Mina juga mau mengumumkan pemenang door prize hari ini karena bundanya menyimak aktif ya. Yang pertama Siti Asror, ada Bunda Fikri Al-Hadi, ada Bunda Irma Mizana, dan Bunda Nurfidia. Untuk klaim hadiah silakan ke Instagram Sakinah Family atau hubungi kontak customer service kami. Nah untuk ayah bunda yang ingin mendapatkan door prize-nya juga, boleh dong di-share insight-insight kajian hari ini, dan jangan lupa tag Instagram Sakinah Family dan tag Instagram Ustadz Sony Abikim. Baik, ayah bunda, karena waktunya juga sudah mepet, jadi saya Ranti Rusdiana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi Waalaikumsalam di warahmatullahi kajian wabarakatuh. selanjutnya ya ayah bunda. Terima kasih.